Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ia berbahagia di dunia ini. Ia berbahagia setelah kehidupan ini. Pembuat kebajikan berbahagia di kedua dunia. Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, saudara-saudara semua yang hadir dalam acara pelimpahan jasa yang dilakukan oleh Wihara Samaggi Jaya, dan juga Anda yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada, juga yang nanti akan mengikuti dokumentasi acara ini. Kita bersama-sama pada kesempatan ini melakukan upacara pelimpahan jasa, yaitu berbuat baik atas nama mendiang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita tidak terlahir di dunia ini secara tiba-tiba, tetapi kita dilahirkan oleh orang tua kita. Orang tua kita juga dilahirkan oleh kakek dan nenek kita. Demikian pula kakek dan nenek dilahirkan oleh leluhur-leluhur kita. Dengan demikian cukup banyak leluhur yang mengkondisikan kita terlahir sebagai manusia saat ini. Bahkan bukan hanya di kehidupan ini kita mempunyai orang tua. Kita juga punya orang tua di kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Karena itu tadi dikatakan oleh Bante Sugito sewaktu memimpin meditasi, bahwa kita perlu mengingat jasa-jasa selain kepada para mendiang yang kita sudah kenal, baik itu orang tua kita, mungkin kakek nenek kita dan seterusnya. Kita juga perlu mengingat semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Karena mereka yang menjadi pasangan hidup kita itu juga memiliki ikatan karma dengan kita. Sehingga kenapa kita mempunyai pasangan hidup yang itu, kok bukan yang lain? Itu adalah karena ikatan karma. Kemudian orang tua kita juga karena ada ikatan karma. Sehingga kenapa kita punya orang tua yang ini, kok bukan orang tua yang lain? Itu karena ada ikatan karma juga. Bahkan kalau Anda juga mengamati papan mendiang, di bagian papan yang terakhir ada nama-nama binatang kesayangan yang sudah meninggal. Karena di dalam konsep Dharma, binatang kesayangan itu pun bisa menjadi binatang kesayangan kita juga karena ada ikatan karma. Makanya kalau di rumah, kadang-kadang ada banyak orang, mungkin orang tua, kemudian kita bersaudara dan sebagainya,
lalu kita memelihara seekor kucing atau seekor anjing, bahkan juga mungkin seekor burung, atau mungkin ikan, dia mendekat pada satu orang. Dia dekat dengan seseorang tapi mungkin tidak dekat dengan yang lain. Anda bisa perhatikan mungkin kucing Anda lebih dekat dengan Anda daripada keluarga Anda yang lain. Atau anjing Anda mungkin lebih dekat dengan keluarga yang lain, bukan dengan Anda. Demikian pula dengan burung dan lain sebagainya, ikan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kalau di dalam Dharma, itu semua ada ikatan karma yang mungkin muncul dari kehidupan sebelumnya. Dan Anda pun akan melihat kucing tertentu Anda mengatakan indah ya, cantik ya. Anjing tertentu indah ya, cantik ya. Sampai ada yang saking kagumnya dengan kucing, kagumnya dengan anjing. Ada beberapa orang di dunia ini yang rela menikah dengan anjingnya. Dia mengatakan, anjing ini lebih setia daripada manusia, maka saya menikah dengan anjing karena dia tidak pernah mengkhianati saya. Manusia bisa mengkhianati saya. Kenapa demikian? Karena kita melihat anjing atau kucing, dia hanya salah satu dari yang kita miliki di dunia ini. Karena kita memiliki mungkin pasangan hidup, kita memiliki harta benda, kita memiliki teman, kita memiliki sama anjing, ya itulah. Kenapa? Karena ada kemungkinan di kehidupan yang sebelumnya, mereka itu dulu juga pasangan hidup. Karena dia menjadi anjing, dan kita sayangi karena ada kedekatan karma. Nah, saudara-saudara, itulah yang kemudian kita menuliskan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Lalu mungkin kita berpikir lebih mendalam. Kalau di dalam agama Buddha itu ada kelahiran kembali, bahwa nanti setelah meninggal kita bisa jadi apa, ya jadi makhluk tertentu, jadi manusia, atau mungkin ini anjing tadi, kok bisa jadi anjing saya, kucing saya, ini dulunya siapa? Kadang-kadang kita kemudian bertanya, kita di kehidupan ini, tapi kita memikirkan yang dulu, saya ini apa ya? Yang akan datang, saya ini apa ya? Kira-kira di antara Anda ada yang berpikir gitu atau tidak? Pengen juga enggak? Pengen juga ya? Oh, banyak keinginan Anda. Ya, tapi itu umum sekali ya. Keinginan seperti itu sangat normal, sangat umum. Dan di dalam Dhamma ada penjelasannya. Jadi, di dalam Dhamma itu disampaikan manusia ini punya watak yang dibawa dari kehidupan sebelumnya, yang kalau tidak diperbaiki juga akan mengkondisikan kita lahir seperti yang sebelumnya itu. Wah, gimana nih Karpe ya? Kita punya watak yang dulu, kemudian nanti kalau kita wataknya yang dulu itu jelek, kemudian kita di kehidupan ini tidak memperbaiki, maka nanti kita bisa nyambung lagi. Alam kehidupan ini ada bermacam-macam, ya, ada alam rendah, kemudian ada alam manusia, kemudian ada alam surga, kemudian juga ada alam Brahma dan lain sebagainya. Maka ada di antara kita, atau bahkan mungkin kita sendiri, yang dulunya berasal dari alam paling rendah, yaitu alam neraka. Ada di antara kita ini yang dulu dari alam neraka. Kalau di dalam Dhamma dikatakan bahwa jenis manusia ini adalah manusia
neraka. Wah, neraka, ngeri banget. Neraka ya Anda bayangkan ya seperti yang umum sudah dijelaskan itu, yang penuh dengan penderitaan seumur hidup, dengan kalau nanti di penderitaan ini tidak kuat dijalani meninggal, tapi karena karmanya masih belum cukup, lahir lagi di situ, menderita lagi, terus begitu. Nah, manusia neraka ini, manusia yang berasal dari neraka, itu adalah manusia yang wataknya di kehidupan ini penuh kebencian, suka emosi, suka marah-marah, suka menyakiti makhluk lain, baik itu sesama manusia maupun binatang. Kira-kira Anda kalau lihat misalnya cecak makan lauk Anda, cecak masuk naik ke meja makan, kira-kira Anda gusahnya itu penuh kebencian atau tidak? Dengan kebencian seperti itu, ada kemungkinan loh kita dulu itu dari neraka. Coba renungkan, kita punya kebencian enggak kalau tetangga beli televisi, tetangga punya sepeda motor baru, tetangga punya pasangan hidup baru, enggak, maksudnya ya punya pasangan hidup yang lebih baik daripada pasangan hidup kita, ada enggak kebencian? Hati-hati loh, kalau ada berarti kita itu dulu dari neraka. Atau kita dari intipnya neraka. Intip ini kalau diikuti oleh orang-orang dari luar Pulau Jawa, karena kadang-kadang ya acara kita ini kadang-kadang juga diikuti bukan hanya di Jawa saja, bukan di Blitar saja, bukan Jawa saja, tapi juga di luar pulau, kadang di luar negeri juga. Nah, sehingga intip itu dipikir mengintip. Tapi maksudnya adalah kerak neraka. Jadi kita biasanya kalau masak nasi, ya itu kemudian kadang-kadang di bawahnya ada nasi keras. Nah itu kalau di bahasa kita namanya intip. Dan kalau kita ngomong intiping neraka, wah itu ngeri banget. Berarti itu keraknya neraka yang paling bawah, paling panas itu. Ya, intip gurih itu kalau sudah digoreng ya, kalau belum digoreng ya alot, ya kan? Harus dijemur dulu, digoreng, kasih garam dikit, nah itu baru mantap. Tapi kalau intip barusan keluar, gigi rompal. Nah jadi kalau kita makin benci dengan orang, ada orang yang lebih sukses dari kita benci, ada bahkan keluarga kita yang mungkin kakak kita, adik kita, saudara kita, kadang-kadang lebih hebat daripada kita, kok kamu lebih pintar sih sekolahnya, dan lain sebagainya, kadang-kadang muncul kebenciannya. Hati-hati, kita ini dulu berasal dari neraka. Dan ingat, tadi saya sudah sampaikan, dulu kita seperti itu, kalau wataknya ini diteruskan, kita selalu memelihara kebencian, tidak salah, nanti setelah meninggal, nyemplung lagi ke neraka. Kalau dulu masih belum ngintip, belum sampai kerak, kalau orang kebenciannya dipupuk terus, sudah dikasih tahu gini masih kebenciannya dipelihara terus, wah nanti makin dalam, karena neraka kita ini di dalam dhamma nerakanya berlapis-lapis. Jadi semakin banyak hal yang kejahatan yang dilakukan, semakin dalam dan semakin lama tinggal di neraka. Nah jadi sekarang Anda yang punya kebencian, ingat baik-baik, apakah mau dilanjutkan? Karena saya merasa hidup di dunia ini kok
Saya kan tinggal di tempat yang agak sejuk ya, jadi sejuk-sejuk terus bosen. Saya nyoba nanti kalau meninggal, mbok ya terlahir di neraka ya, anget-anget gitu. Atau mungkin neraka mosok nggak maju-maju sih, mungkin siapa tahu di neraka sudah bisa dikecilin apinya, ada AC-nya, mungkin semacam itu. Ya terserah kalau Anda mau nyoba, karena risiko ditanggung Anda, tapi kalau saya sih berusaha lebih baik. Mungkin saya juga punya kebencian, saya juga nggak suka sama si A, si B, tapi saya berusaha, saya harus lebih baik, supaya di kehidupan ini setelah saya mengenal Dhamma, dan saya sudah menjadi manusia, saya harus jadi orang yang lebih baik, supaya kalau dulu pernah terlahir di neraka, jangan sampai saya menjadi terlahir lagi di neraka. Ya, nah itu jenis manusia pertama. Ada manusia-manusia yang sangat serakah. Ini lain lagi nih dongengnya. Kalau tadi aku nggak suka tetangga, aku nggak serakah, lihat kue di depan, mana nih yang mau saya, yang acara kok nggak selesai-selesai ini, saya sudah mau lari, ambil yang paling saya sukai, kalau bisa sebanyak-banyaknya, itu keserakahan. Kemudian kalau di rumah, wah ini ibu menyediakan makanan, ada nasi, lauk, pauk, ya dan lain-lain. Yang serakah ini saya tidak mau mikir yang lain, pokoknya aku dulu. Ya, ada makanan yang enak, aku masukkan di piringku. Makanan yang enak masukkan di piringku, kemudian baru aku tutup nasi tipis-tipis. Aku mengatakan, aku nggak pengen apa-apa hari ini. Aku makan nasi saja. Mutih saya maunya. Dan saya nggak enak ya lihat kalian pada makan begini, saya tak mutih di kamar aja. Wah, langsung masuk kamar mutih, ya atasnya putih, dikeduk sedikit, loh. Wah, lah kok macam-macam, biru, kuning, merah, hijau, putih dan ungu. Wow. Dan begitu keluar piringnya, loh, lah kok ada tulang ayam, tulang ikan. Oh, mutihnya model apa ini? Nah, mutih itu kalau bagi yang tidak tahu adalah, oh ya bukan itu, bukan dikasih garam juga, garam ya putih, dikasih ayam putih, oh ya, ada itu ayam yang putih itu ada, yang cuman digodok itu aja, ya, nah itu enggak, ayam kalau sekarang kita namanya mutih, ya enggak ada ayam, ya enggak ada segala, hanya nasi putih. Ini cerita nasi putih nanti kita akan lanjutkan kalau itu latihan meditasi dan sebagainya. Karena meditasi itu sebetulnya adalah nasi putih kehidupan. Itu nanti ada ceritanya, tapi ini sekarang tidak usah cerita itu dulu. Nah, saudara-saudara, kita kadang tamak seperti itu. Saya mau bajunya banyak, badan kita loh cuma satu. Beli lagi. Padahal kan makainya nggak bareng-bareng loh. Kalau makai bareng-bareng kan kita jadi besar sekali, tangannya nggak bisa dilipat. Beli banyak. HP beli lagi. Sisir beli lagi. Masih ada enggak orang sisiran hari ini? Kok saya lihat kok semua ini pendek-pendek semuanya, apa ada orang sisiran hari ini? Pak Gianto pasti enggak. Ya, saya ya enggak, bantai-bantai enggak. Ada yang beli, kemudian pokoknya banyak lah, makanan ya suka, kemudian apa saja yang enak-enak dikumpulkan semua sendiri. Saya ingat sekali kalau Mbah Huti meditasi di Bodigiri, saya tanya, Mbah Huti kok ngambil nasinya kok sedikit, lauknya sedikit, ya, secukupnya. Kenapa? Karena ingat yang belakang, jadi bukan disembunyikan semua terus ditutup nasi putih, enggak. Ini adalah mengendalikan ketamaan. Kita punya ketamaan. Anda punya ketamaan enggak? Pengen ini, pengen itu, enggak habis-habis keinginannya. Ya? Ada ya? Wah, ini termasuk apa ini? Tadi manusia naraka, itu yang penuh kebencian. Sekarang ketamaan, ternyata ada namanya.
manusia peta. Wow. Manusia peta. Dulu kita lahir di alam peta. Penuh dengan ketamaan, serakah, apa saja pengen kita miliki. Dan kalau ini tidak dikendalikan, balik kita di kehidupan setelah ini, lahir lagi di alam peta. Nanti satu ketika kita, keluarga saya ini bisa terima pelimpahan jasa enggak ya? Nah, lihat-lihat, dia lahir di alam mana? Kalau ada di salah satu alam menderita yang disebut alam peta, bisa dia menerima pelimpahan jasa. Jadi tadi ada orang yang penuh dengan kebencian, ada orang yang penuh dengan keserakahan, manusia naraka, manusia peta. Sekarang ada manusia yang cuek, pusing, enggak pusing dengan segalanya. Tetangga sakit, biarin. Anak sakit, abaikan. Ada acara ke wihara, enggak usah, abaikan. Ada puja bakti loh di wihara, abaikan. Hati-hati yang suka abaikan ke wihara. Karena Anda termasuk manusia yang penuh kegelapan batin. Diajari untuk berbuat. Kenapa enggak mau? Capek. Cuman ke wihara aja kok lelah loh. Cuman sebentar. Tapi enggak mau. Intinya dia tidak mau. Nah, manusia-manusia semacam ini, manusia yang tidak mau peduli dengan lingkungan, manusia yang tidak mau diajak untuk menjadi lebih baik, tidak mau diajak untuk meningkatkan kualitas diri di dalam praktek dharma. Ini di dalam dhamma disebut manusia yang berasal dari kelompok yang di pelimpahan jasa yang papan paling akhir tadi. Dari binatang. Binatang itu coba dikasih baju. Ada beberapa anjing kan juga dikasih baju tuh. Anjing, kucing dikasih baju, dikasih kacamata. Apa terus dia mejeng? Enggak pusing. Orangnya aja yang kesenangan. Wih lucu ya. Anjingnya, kucingnya swanteng, enggak ngereken. Ya kan? Kemudian Anda suka apa misalnya, wah ini saya punya HP baru. Coba kasihkan anjing atau kucing. HP baru Anda. Ini enggak direken, enggak diurus. Tulang malah diurus. HP baru, enggak. Dan yang lain-lain itu cuek. Itulah makhluk dari alam binatang. Manusia tiracano, manusia tiracana. Kira-kira kita punya enggak ya cuek-cuek gitu ya? Punya juga ya. Wah, kalau kita tadi kebencian kita punya. Ya, kebencian punya, berarti kita pernah di neraka. Ketamaan kita ya punya. Ya, ada durian. Woi, ini musim toh. Wow. Ada ketamaan. Berarti kita juga pernah lahir di alam peta nih. Sekarang ada cuek-cuek. Enggak mau pusing. Abai, diajak ke wihara, diajak berbuat baik, kadang untuk apa berbuat baik? Aku sudah baik. Kita ternyata dulu lahir di alam binatang dan itu akan berlanjut. Wah, kita komplit ya. Punya nih ketiga-tiganya, hati-hati. Kenapa? Karena kita ini sudah lahir berkali-kali loh dalam kehidupan ini. Dan ada yang ideal. Mungkin kita ya sudah ada juga di situ. Yang disebut dengan manusia. Kalau tadi manusia naraka, manusia peta, manusia tiracana,
Sekarang ada manusia-manusia yang memang manusia lah. Kalau tadi kan manusia neraka, manusia yang berasal dari neraka. Tadi manusia peta, manusia yang berasal dari alam peta. Manusia tiracana, manusia yang berasal dari alam binatang. Manusia-manusia, manusia yang berasal dari manusia. Apa itu? Manusia yang dari alam manusia ini, dulunya juga kita pernah terlahir sebagai manusia, ini lebih sering punya dorongan untuk berbuat baik. Berbahagia juga ya, kita pernah jadi manusia ini dulu. Berbahagia juga ya, kita pernah jadi manusia ini dulu. Jadi kalau kita lanjut banyak berbuat baik, kita nanti lahir lagi jadi manusia lagi, punya potensi itu. Kemudian, ciri khas manusia di dalam Dhamma ini, manusia-manusia atau manusia yang pernah lahir sebagai manusia di kehidupan sebelumnya, dan kalau dilanjutkan bisa berpotensi lahir lagi sebagai manusia, adalah punya rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat kejahatan. Saudara-saudara, malu itu berarti ada orang lain kita tidak mau melakukan kejahatan. Jadi waktu kita misalnya mau ngambil nasi banyak-banyak tadi ya, tapi terus lihat ada CCTV di atas. Loh, ada kameranya ya? Langsung aku kurangilah. Malu. Padahal kalau CCTV-nya dilempar anduk, terus ketutupan, wah ya diambil lagi. Tapi ini karena ada CCTV di atas, malu. Itu beberapa kita sudah lihat ya, contoh-contoh yang orang mau ngambil di toko tertentu, ya mau nyuri sepeda motor, dia lihat di sini, enggak jadi, ngambil dompetnya orang, mau nyerobot, tapi lihat CCTV, terus ngomongnya, dompetmu jatuh. Ya, nah itu sebetulnya adalah punya rasa malu. Karena apa? Karena dulu juga dia pernah terlahir sebagai manusia. Kalau kita mau tetap sebagai manusia, kembangkanlah rasa malu berbuat kejahatan ini untuk selama hidup kita. Jadi selalulah kita mikir, malu loh saya kalau mau jahat, saya umat Buddha malu, ini saya sudah diajari berbuat baik kok saya tidak berbuat baik, saya malu ini. Tapi malu itu hanya karena dilihat. Di dalam Dhamma, manusia-manusia atau manusia yang sesungguhnya manusia ini, adalah yang dia takut akan akibat kejahatan. Artinya apa saudara? Bahwa kalau kita melakukan kejahatan kepada pihak lain, bahkan itu hanya kepada cicak, bahkan itu hanya kepada makhluk yang lemah sekalipun, di dalam Dhamma ada hukumnya. Tanam padi, tumbuh padi, tanam jagung, tumbuh jagung. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang dipanen. Mereka yang melakukan kebaikan akan memanen kebahagiaan. Mereka yang menanam kejahatan akan memanen penderitaan. Ini yang mengerikan. Dilihat orang, nggak dilihat orang, hukum sebab dan akibat perbuatan ini selalu mengenai kita. Sehingga wah saya takut ini mau jahat, saya takut gosipin tetangga, saya takut menyakiti lingkungan. Kenapa? Karena buah dari kejahatan itu saya sendiri yang memetik. Pemahaman seperti ini saudara membuat kita betul-betul menjadi orang baik. Betul-betul kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Dan manusia-manusia ini, manusia yang mengenal malu berbuat jahat dan takut akan akibat kejahatan ini, kalau kita kembangkan, bahkan yang tadi berasal dari neraka, diperbaiki di kehidupan ini, nanti kalau meninggal bisa lahir lagi
di alam yang lebih baik, tidak kembali ke alam neraka. Yang tadi berasal dari alam peta, yang dulunya berasal dari alam peta, dengan mengembangkan malu berbuat jahat dan takut akan akibat kejahatan itu nanti bisa terhindar dari alam peta. Malah nanti akan terlahir di alam bahagia. Karena di dalam salah satu sumber dikatakan, bukan hanya manusia naraka, bukan hanya manusia peta, bukan hanya manusia tiracana, dan bukan hanya manusia-manusia, ada yang menyebutkan dengan manusia dewa. Jadi artinya dia bisa terkondisi terlahir di alam surga, alam bahagia. Kenapa manusia dewa? Karena mereka yang mau menjalankan kebajikan, kemoralan, setiap hari menjalankan Pancasila, Buddhis, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kemudian pada hari-hari tertentu menjalankan 8 sila dengan menambah untuk berpuasa setelah setengah hari, kemudian juga berusaha mengurangi kesenangan dari tontonan, tarian, dan lain sebagainya. Berusaha hidup sederhana dalam sehari itu. Ini akan mengkondisikan dia terlahir di alam bahagia. Oleh karena itu saudara-saudara, mungkin kita memang pernah terlahir di alam-alam menderita, tetapi kesempatan kita sebagai manusia, kesempatan kita mengenal dhamma, kesempatan kita mempraktekkan dharma, mari kita gunakan semaksimal mungkin. Sebelum kita namanya dipasang di papan-papan itu, sebelum kita lahir lagi namanya juga dipasang di papan-papan itu, ketika kita masih sebagai manusia, marilah kita memperjuangkan hidup ini. Karena kalau kita mau mengembangkan kebajikan berdasarkan dengan malu, berbuat jahat dan takut akan akibat kejahatan, yang mendapatkan manfaat adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena hukum sebab dan akibat ini berlaku untuk setiap pelakunya. Tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dialihkan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dimiliki, dicuri, tidak bisa. Hanya kita yang punya dan hanya kita nanti yang akan memetik buahnya. Pilihan kita mau berbuat baik atau berbuat buruk, Anda bebas. Di depan Anda ada cicak. Anda mau apa? Mau bunuh cicak itu? Mau usir pelan-pelan? Itu adalah keputusan Anda. Ketika Anda mendengar tetangga Anda membeli barang baru, mungkin mobil baru, sepeda motor baru, apakah Anda akan ngomong jelek tentang dia? Apakah Anda akan ikut berbahagia karena mereka lebih sukses dari Anda? Itu pilihan kita semua. Ketika ada orang menderita, oh, kasihan juga ya, aku walaupun tidak suka sama dia, tapi aku juga nggak mau dia celaka. Itu keputusan ada di tangan kita sendiri. Berdasarkan malu berbuat jahat dan takut akan akibat. Takut ini mengerikan sekali. Kalau Anda terus, ya rasain lo, memang kamu kan orang jahat, makanya sekarang kecelakaan misalnya. Itu kalau balik ke kita, apa jadinya? Hidup kita sendiri juga menderita. Justru kita cegah karena saya nggak mau. Tadi dikatakan bahwa kita ini tidak mau menderita. Tuh. Kalau tidak mau menderita, jangan bikin penderitaan kepada pihak lain. Penderitaan lewat pikiran kita, penderitaan lewat ucapan kita, penderitaan lewat kelakuan kita. Hindari itu, maka kebahagiaan pasti menjadi milik Anda. Kalau sekarang Anda ingin bahagia, perbanyak kebajikan dengan pikiran Anda, dengan ucapan Anda, dengan perilaku Anda. Karena kebajikan itu buahnya akan kembali ke diri kita semua. Pilihan ada di tangan kita. Anda bebas memilih untuk menentukan lahir di mana. Kalau Anda kepingin,
Aku kok rasanya pengen jalan-jalan di neraka ya setelah kehidupan ini. Silahkan, kembangkan kebencian semaksimal mungkin. Karena nanti belum sampai neraka, hidup Anda di dunia ini sudah dimusuhi banyak orang. Karena isinya ngomong negatif terus, dapat musuh banyak. Neraka sudah ada di kehidupan ini, meninggal pun juga di alam menderita. Atau Anda kepingin, aku juga kepingin ya, kalau bisa ya lahir di alam peta supaya nanti juga bisa mungkin satu ketika aku didoain juga keluarga saya atau apa. Ya kembangkanlah ketamaan Anda semaksimal mungkin. Tapi kalau Anda merasa eman ya, kalau nanti aku di alam peta sampai bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, sayang. Lebih baik aku di kehidupan ini saja, aku mau memotong supaya aku nanti lahir pun di alam bahagia. Hindari ketamaan-ketamaan itu, jaga kelakuan Anda, maka Anda akan menentukan kelahiran Anda maupun hidup di dunia pun akan bahagia. Atau pengen lahir di alam binatang supaya nanti fotonya ikut mejeng di upacara pelimpahan jasa, karena lucu-lucu juga. Ya kembangkanlah ketidakmauan, tidak mau tahu Anda itu, diajak ke wihara nggak mau, diajak berbuat baik nggak mau, semuanya nggak mau. Kembangkanlah, nanti pasti lahir di alam yang Anda inginkan. Tapi kalau Anda ingin, saya mau menjadi manusia, atau bahkan saya mau jadi dewa, saya akan hindari kejahatan. Saya bukan hanya malu saja, tapi yang penting saya takut berbuat jahat. Sehingga saya berani berbuat baik, takut berbuat jahat. Kalau sudah seperti itu saudara, kitalah yang menentukan jalan hidup kita. Di dunia ini kita bahagia karena perbuatan kebajikan yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Setelah kehidupan ini kita pun akan bahagia dengan modal kehidupan kita di dunia ini, pikiran, ucapan, dan perilaku yang baik. Orang yang berbuat baik, orang yang tidak pernah menyia-nyiakan hidupnya untuk selalu berbuat baik, maka di kehidupan ini dia berbahagia. Di kehidupan yang selanjutnya dia juga terlahir di alam bahagia. Karena orang baik akan berbahagia di kedua kehidupan. Baik itu adalah dengan cara berpikirnya selalu berusaha memberikan kebahagiaan kepada lingkungan semua makhluk, sering mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian ucapan juga mengurangi ucapan yang menyakiti. Tadi saya membaca satu artikel, seorang dosen yang dibunuh oleh tukang yang membangun rumah. Dosen perempuan dibunuh. Anda baca enggak tadi? Ya. Hanya apa? Alasannya dibunuh? Kata-kata. Jadi tukang itu sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi dikatakan, wah jelek ini kualitas bangunanmu. Kemudian, mari kita kurangi hal yang negatif itu, karena ini buahnya kembali ke kita. Kita jaga ucapan kita jaga perilaku kita, maka kebahagiaan pasti menjadi milik kita. Inilah sesungguhnya yang menjadi satu makna upacara pelimpahan jasa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Bahwa kita mendoakan para mendiang, baik keluarga kita maupun para binatang, maupun juga semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita mendoakan semoga mereka dimanapun mereka berada, semoga berbahagia, tapi kita pun harus belajar untuk menjadi lebih baik, agar kita pada waktunya di dunia ini selalu berbahagia, setelah kehidupan ini pun berbahagia. Semoga para leluhur, dimanapun mereka berada, selalu berbahagia. Semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita semua selalu berbahagia. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk, baik tampak maupun yang tidak tampak, akan selalu memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe satta bhavantu sukhitata.